Bosman, gua nggak setuju video lo kemarin. Itu bukan lu banget, itu bukan kita. Demikian suara mitra saya yang keturunan Batak dengan nada keras berkata, lu harus klarifikasi. Kita ini pebisnis, tapi kita bukan oligarki. Emang menurut lu Omnibus Law akan meningkatkan kesejahteraan rakyat? Dia bertanya dengan nada keras. Yang saya jawab, saya nggak percaya. Itu delusi, itu khayalan. Gua setuju, itu khayalan. Nah, lu sendiri yang sejak 6 bulan lalu bilang Omnibus Law produk oligarki. Ya lu harus jelaskan posisi lu dan posisi kita. Sontoloyo, ya Sontoloyo. Kalau Omnibus Law nggak akan mensejahterakan rakyat, ya bilang, katakan. Kalimatnya yang meledak-meledak tersebut membuat saya tersadar bahwa hal ini harus juga dibuka dari sisi Sontoloyo melihat fakta. Apa yang kita lihat? Aslinya apa sih muasalnya Omnibus Law itu sampai harus terjadi? Benar, banyak pengusaha diuntungkan, tetapi tidak semua pengusaha berhati putih, di mana keuntungannya bakal dibagikan lagi ke karyawannya. Ini yang membuat saya tersadar. Kita tahu, kita bicara kali ini bukan pengusaha UKM, tetapi pengusaha yang non UKM yang hanya 3%, tetapi mereka menguasai 50% peredaran uang serta kendali ekonomi makro Indonesia. Mereka diuntungkan oleh Omnibus Law, tetapi apakah mereka peduli dengan karyawan, buruhnya, dan hatinya putih? Maka kalau boleh saya jawab jujur, sedikit sekali yang hatinya putih. Mereka dengan Omnibus Law akan semakin kapitalis. Kapitalis elitis, yaitu mereka para oligarki dan BUMN. Betul, keduanya elitis yang diuntungkan amat sangat dengan Omnibus Law ini. Rakyat di bawahnya bagaimana? Rakyat hanya menunggu kebaikan mereka. Sekali lagi, bukan hak yang akan didapat, tetapi menunggu kebaikan. Yang kalau bosnya nggak baik, makan tuh sandal. Gigit jari datul rakyat jelata. Ini kan anjrit banget. Jadi kita kembali ke asal muasal Omnibus Law yang terpaksa deh kita buka juga daripada disimpan. Aslinya adalah saat ini banyak pejabat Indonesia terpesona dengan beranda depan negara Tiongkok di dalam membangun ekonomi. Mereka terkagum-kagum dengan halaman depan rumah Tiongkok. Terlihat indah, megah, dan cepat sekali dicapainya kemajuan ekonomi Tiongkok. Aslinya mereka termakan propaganda Tiongkok. Mereka hanya diperlihatkan halaman depannya saja. Tidak dilihatkan WC-WC dan dapur di halaman belakang. Kekaguman dan keterpesonaan ini membuat cita-cita banyak pejabat tadi ingin melakukan hal yang sama di Indonesia. Lalu Tiongkok dianggap kakak tertua dan nasihatnya didengar. Bahwa salah satu syaratnya adalah buruh harus murah untuk kompetitif produksinya. Kemudian juga kendali atas lahan atau land reform, di mana kalau negara memerlukan maka pemilik lahan sudah tidak ada haknya atau kecil haknya. Di negara komunis yang otoriter hal ini bisa dijalankan. Namun di negara demokrasi suara rakyat jadi tertindas. Makanya perlu perlindungan hukum. Dibungkuslah dengan Omnibus Law. Karena itu kita mengatakan nggak akan jalan Omnibus Law untuk mensejahterakan rakyat. Karena tangan besi harus dijalankan. Tidak ada kompromi demi murahnya biaya produksi. Jadi yang diinginkan banyak pejabat sekarang adalah meningkatkan GDP. Dan sungguh meningkatkan GDP belum tentu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini harus diluruskan cita-cita banyak pejabat tersebut. Memang terlihat manis undang-undang tersebut dibungkus dengan kata dalam tanda petik cipta kerja. Namun apakah pekerjaan nanti akan membawa kesejahteraan atau lebih lagi kebahagiaan? Belum tentu, dan kayaknya dengan tekanan Omnibus Law tidak akan tercapai kesejahteraan tersebut. Manusia Indonesia akan dipaksa jadi mesin pekerja, dan ini bukan cita-cita rakyat semesta. Belum lagi ternyata asing-asing bebas masuk juga untuk meningkatkan PDB alasannya. Mau nanti 95%-nya keluar lagi, yang penting PDB nasional naik. Bukannya hilang itu tenaga kerja asing di Sulawesi. Pasti bakal nambah, iya, karena demi PDB. Mengapa mendadak bernegara kok jadi bengis begini sih untuk mencari materi? Jangan begitulah bos, jangan terlalu materialistik. Kita Indonesia, kita demokrasi, kita bukan negara otoriter. Kita mencari kesejahteraan dan keadilan dengan cara manusiawi, dengan cara elegan, dengan lebih adil. Jadi
Kalau dikatakan Omnibus Law adalah produk oligarki dan otoritarian, ada benarnya dan pasti. Lalu ke depan bagaimana? Saya secara pribadi dan kita rakyat jelata mengajukan saran untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja atau tunda pelaksanaannya. Sebaiknya kaji ulang lagi demi bangsa dan negara. Stop terpesona dengan asing dan aseng. Jangan ukuran PDB naik atau angka-angka statistik naik jadi tujuan bernegara. Janganlah. Yang benar adalah rakyat sejahtera. Haknya dijaga, suaranya didengar. Adalah solusi terbaik itu semua.